Namaku Dewi, usia 32 tahun, seorang istri, ibu dari seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, dan seorang sahabat yang sangat percaya. Dari luar, hidupku mungkin tampak sederhana. Aku tinggal di rumah kecil yang nyaman, di pinggiran kota yang tidak terlalu bising, tapi tidak juga sepi. Pagi-pagiku selalu hangat dengan aroma kopi, suara tawa anakku, dan pelukan dari suamiku, Reza. Reza adalah segalanya yang kupinta dalam doa-doaku sejak dulu. Ia pria yang sabar, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dicintai. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana bisa aku seberuntung ini? Aku punya keluarga yang utuh, dan sahabat yang selalu ada. Dina, ia sahabatku sejak SMA. Kami melewati masa remaja bersama, belajar, curhat tentang cinta pertama, dan saling menangisi patah hati. Setelah menikah dan hidup masing-masing, kami tetap dekat. Bahkan, Dina hampir seperti bagian dari keluargaku. Ia sering datang ke rumah, main dengan anakku, dan bercanda dengan Reza seperti kakak adik. Kadang, aku dan Dina tertawa sambil minum teh sore di teras rumah. Aku iri sama kamu, Dewi. Katanya suatu sore, kamu punya semuanya. Aku hanya tersenyum. Nggak usah iri. Kamu juga pasti akan nemu laki-laki yang baik. Dunia ini nggak kejam-kejam amat kok. Ia tertawa, lalu memandangku lama. Saat itu aku tidak tahu bahwa tatapan seperti itu ternyata bisa menyimpan banyak arti. Aku percaya pada keduanya, Reza dan Dina. Keduanya adalah orang-orang yang paling kusayangi. Setelah anakku, kami seperti segitiga yang saling menguatkan. Aku bahkan pernah berkata pada Reza, kalau aku nanti nggak ada, jaga Dina juga ya. Jangan sampai dia kesepian. Reza hanya mengangguk sambil tersenyum waktu itu. Senyum yang hangat. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Hari-hariku berjalan damai. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada rahasia. Pikirku, bahkan ulang tahun Reza minggu lalu dirayakan dengan Dina juga. Kami bertiga tertawa malam itu, menyanyikan lagu ulang tahun di meja makan yang penuh lilin. Seolah hidup ini tak akan pernah berubah. Aku tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, senyum-senyum itu akan berubah menjadi luka. Dan tawa yang dulu terasa hangat akan terdengar seperti ironi. Tapi saat ini, di episode ini, aku masih perempuan paling beruntung di dunia. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Aku benar-benar percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Siapa yang tidak bahagia memiliki suami seperti Reza? Ia tak hanya setia mengantar dan menjemput anak kami sekolah, tapi juga rajin membantuku di dapur setiap akhir pekan. Kadang, ia menyuapiku sarapan, hanya karena ia tahu aku sering lupa makan saat sibuk mengurus pesanan kue dari rumah. Reza juga selalu punya ide untuk membuat hari-hari kami menyenangkan. Minggu lalu, ia tiba-tiba mengajakku dan anak kami piknik ke taman kota, membawa bekal buatan kami sendiri. Di sela tawa dan foto-foto, Reza menggandeng tanganku erat. Aku menatapnya, dan seperti biasa, aku hanya bisa tersenyum penuh syukur. Reza itu suami idaman, kata Dina padaku suatu malam saat kami duduk di ruang tamu, menunggu anakku tidur. Aku tertawa kecil. Aku sering bilang ke Allah, kalau Dina tuh harusnya juga dikasih laki-laki yang kayak Reza. Andai semua perempuan punya suami seperti dia, dunia mungkin lebih damai. Dina ikut tertawa, tapi kemudian ia diam. Senyumnya samar, pandangannya entah kemana. Kok malah jadi melamun? Godaku. Enggak, cuma kamu tahu sendiri, aku belum seberuntung itu. Tapi aku senang lihat kalian bahagia. Aku meraih tangannya, menggenggamnya hangat. Rezeki orang beda-beda, Din. Kamu juga akan sampai ke waktumu sendiri. Aku yakin kami saling pandang dan tersenyum. Tidak ada ganjalan, tidak ada kecurigaan. Tidak sedikit pun terlintas di pikiranku
bahwa senyuman yang kuterima malam itu ternyata bukan hanya senyum sahabat. Hari-hari terus berlalu, Reza tetap menjadi suami yang manis. Dina tetap jadi sahabat yang setia. Mereka berdua bahkan sering bercanda bersama saat kami makan malam bertiga. Rasanya seperti keluarga besar yang harmonis. Tapi diam-diam, aku mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Bukan sesuatu yang mencolok. Hanya sekilas-sekilas. Seperti ketika Reza tertawa terlalu lama pada candaan Dina, atau saat Dina diam-diam menunduk dan pipinya bersemu saat Reza memujinya. Tentu saja, aku menepis pikiran buruk itu. Aku terlalu percaya pada mereka. Mereka berdua adalah orang-orang yang kuberi tempat paling aman di hatiku. Aku tidak tahu bahwa rasa percaya itu sedang diuji pelan-pelan, dalam diam. Dan aku belum tahu bahwa luka terbesar dalam hidupku sedang menunggu untuk menganga. Dan seperti luka yang awalnya hanya terasa seperti goresan kecil, semuanya bermula dari hal-hal yang nyaris tak terlihat. Tapi sekarang, saat aku mengingatnya kembali, rasanya seperti potongan-potongan puzzle yang dulu kusangka tak berarti, kini membentuk gambaran yang menyesakkan. Aku mulai memperhatikan tatapan-tatapan yang berbeda. Bukan tatapan mencurigakan, hanya ada sesuatu di sana. Seperti ketika aku memergoki Dina menatap Reza saat kami sedang makan malam bertiga. Pandangannya kosong, terlalu lama, terlalu dalam. Tapi saat aku bertanya, "Kenapa, Din?" Dia hanya menggeleng cepat dan tersenyum. "Enggak, cuma kepikiran kerjaan." Jawabnya ringan. Dan aku percaya, aku juga ingat saat kami merencanakan liburan ke Bandung. Aku sudah membayangkan perjalanan singkat bertiga. Seperti biasa, aku, Reza, dan Dina. Tapi saat aku menelepon Dina, ekspresinya di video call terasa lain. "Kayaknya aku nggak bisa ikut, Dewi," katanya pelan. Aku heran loh, kenapa? Bukannya kamu sendiri yang ngajakin pertama kali? Dia tersenyum, tapi tidak seperti biasanya. Ada urusan keluarga yang gak bisa ditinggal. Maaf ya, aku masih ingat rasa kecewa waktu itu, tapi aku tak pernah marah. Aku terlalu sayang, terlalu percaya. Lalu Reza, suamiku yang biasanya tenang, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia jadi lebih sering melamun. Kadang pulang kerja, ia duduk di ruang tamu lama, menatap kosong ke televisi yang tak benar-benar ditontonnya. Aku menegur, "Capek ya?" Ia akan menoleh cepat, tersenyum, dan menjawab, "Enggak kok, cuma mikir soal kerjaan aja." Dan lagi-lagi, aku percaya. Sampai suatu hari, aku mendapati ponselnya berdering ketika ia mandi. Sebuah nama yang sudah sangat akrab muncul di layar. Dina. Aku hampir saja mengangkatnya, tapi entah kenapa, jari-jariku berhenti. Ada perasaan aneh yang membuatku hanya menatap layar itu. Diam, dering berhenti. Beberapa detik kemudian, muncul notifikasi pesan. "Kamu baik-baik aja kan?" Aku kepikiran banget. Dadaku terasa sesak. Tapi aku buru-buru menghapus pikiran buruk. Mungkin memang cuma kekhawatiran sahabat biasa. Mungkin Reza pernah curhat soal pekerjaannya ke Dina. Aku selalu punya alasan untuk menenangkan diriku. Karena bagiku, lebih mudah percaya daripada curiga pada orang yang kucintai. Tapi sekarang, saat aku menulis semua ini, aku sadar. Sejak saat itulah, sebenarnya aku sudah tahu. Aku hanya menolak untuk melihat. Dan ketika seseorang menolak melihat kebenaran, maka ia sedang menyiapkan hatinya untuk dihancurkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan matahari yang biasanya hangat dari balik jendela pun tampak enggan bersinar. Aku sedang menyapu halaman depan ketika kurir datang. Membawa satu amplop berwarna gading, elegan, dengan pita kecil berwarna emas di sudutnya. "Untuk Bu Dewi?" "Ya," tanya kurir itu sambil menyerahkan paket kecil itu padaku. Aku mengangguk dan menerimanya dengan alis mengernyit. Tak ada nama pengirim.
Hanya tertulis tamu kehormatan. Kupikir mungkin undangan acara bisnis Reza atau pernikahan jauh keluarga. Tapi saat kubuka perlahan dan menarik kartu di dalamnya, dunia seakan berhenti berputar. Tanganku gemetar, mataku mematung di bagian tengah kartu itu. Dengan huruf timbul yang mewah, tertulis Reza dan Dina. Pernikahan, Reza, suamiku. Dina, sahabatku. Aku membaca ulang. Lalu lagi, berkali-kali mencari kemungkinan bahwa ini hanyalah kesamaan nama. Bahwa mungkin ini Reza lain, Dina lain. Tapi saat kulihat foto prewedding mereka di sudut kartu, segalanya runtuh. Itu benar-benar mereka dan di bawah nama mempelai. Tertulis, dengan penuh kebahagiaan, kami mengundang Ibu Dewi sebagai tamu kehormatan untuk menyaksikan hari bahagia kami. Aku tak bisa bernapas. Tubuhku gemetar saat aku melangkah masuk ke rumah. Aku duduk di sofa, memandangi kartu itu tanpa berkedip. Berkali-kali aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini hanya mimpi buruk. Mungkin ada penjelasan yang belum kudengar. Tapi tidak ada yang masuk akal. Reza adalah suamiku, Dina adalah sahabatku, dan sekarang mereka akan menikah. Dengan undangan untukku, apa ini bentuk penghinaan? Apa ini lelucon kejam? Atau apakah ini kebenaran yang sebenarnya sudah lama ingin mereka perlihatkan? Pikiranku kacau, rasanya seperti ditikam dari dua arah sekaligus. Oleh orang yang paling kucinta dan orang yang paling kupercaya. Aku ingin marah, tapi air mata lebih dulu tumpah. Apa ini awal dari akhir? Atau baru permulaan dari luka yang jauh lebih dalam? Aku duduk terpaku, kartu undangan itu masih kugenggam erat, seperti bukti dari mimpi buruk yang tiba-tiba menjelma nyata. Rasanya seperti tubuhku tak lagi berada di dunia ini. Jantungku berdetak terlalu cepat. Napasku pendek-pendek. Dan pikiranku menolak untuk menerima kenyataan. Aku pikir ini lelucon. Lelucon kejam. Mungkin seseorang sedang mempermainkanku. Mungkin ini hanya kesalahan cetak, prank aneh dari teman kantor Reza. Tapi kemudian aku sadar, tak ada yang bisa menjelaskan foto itu. Wajah Reza tersenyum. Dina merangkul lengannya. Mereka terlihat bahagia. Tanganku langsung mencari ponsel. Jari-jariku gemetar saat menekan nama Dina. Panggilan masuk. 1 dering. 2 dering. 3, 5. Lalu mati. Tak diangkat. Aku mencoba lagi. Kali ini langsung masuk ke pesan suara. Aku menelan ludah, lalu menelepon Reza. Ia sedang di luar kota. Katanya sejak kemarin menghadiri rapat kerja. Tapi kali ini suaranya pun tak terdengar. Sama, tak dijawab. Aku duduk di lantai, menyandarkan kepala ke meja. Dadaku sesak. Rasanya seperti ruangan ini tiba-tiba mengecil, menekanku dari segala arah. Ya Allah, ini mimpi kan? Aku meremas undangan itu, berharap semuanya akan menghilang. Tapi kertas itu tetap ada, nyata, menatapku dengan kejam. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir, mencoba mencari logika dalam semua ini. Tapi setiap langkah justru membuatku makin terpuruk dalam pertanyaan yang tak punya jawaban. Kenapa? Sejak kapan? Bagaimana mungkin mereka tega? Apakah semua tawa yang dulu kami bagi hanya palsu? Apakah pelukan Dina dulu saat aku menangis karena keguguran juga palsu? Apakah tangan Reza yang menepuk pundakku setiap malam menyemangati adalah tangan seorang pengkhianat? Aku tak tahu harus percaya siapa. Aku merasa sendirian, lebih dari sebelumnya, lebih dari saat kehilangan bayi kami dulu. Kali ini, yang hilang adalah seluruh hidupku. Dan di tengah kehancuran itu, aku hanya bisa menangis. Tak lagi demi mereka, tapi demi diriku sendiri yang sudah terlalu lama menolak melihat kenyataan. Malam itu, Reza pulang. Aku mendengarnya membuka pintu dengan langkah pelan.
seperti seseorang yang tahu ia tak pantas disambut. Suara kunci, derit engsel, lalu hening. Ia berdiri di ambang pintu ruang tamu. Menatapku duduk di sofa dengan mata sembab dan wajah lelah. Aku tak tahu harus berkata apa, tapi dia pun tak langsung bicara. Beberapa menit kami hanya saling diam. Ia menatapku, aku menatap undangan di atas meja. Jarak kami hanya 2 meter, tapi rasanya seperti 2 dunia yang terpisah. Akhirnya, ia duduk perlahan di seberangku, menunduk, menarik napas. "Dewi," suaranya nyaris berbisik, seperti takut menyentuh udara yang rapuh. Aku tetap diam, menunggu, mendengar. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Lalu jeda. "Tapi aku mencintainya juga." Kalimat itu menghantamku seperti ombak besar yang menenggelamkan. Juga, kata itu membuatku menggigil. Ia tidak berteriak, tidak membela diri, tidak mencari-cari alasan. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Karena dalam ketenangannya, aku tahu segalanya sudah berakhir. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu kupeluk setiap pagi, yang kusapa dengan senyum sebelum tidur, kini terasa asing, beku, seperti aku hanyalah seseorang dari masa lalu yang tak lagi relevan dalam hidupnya. "Sejak kapan?" tanyaku. Akhirnya bersuara. Ia menunduk lagi. "Sudah lama, mungkin terlalu lama." Hatiku remuk, tapi aku menahannya agar tak pecah sepenuhnya. "Kenapa tidak jujur dari dulu?" Reza menatapku, matanya lelah. "Karena aku takut menyakitimu." Aku tertawa pelan. Kecut, pedih, tapi sekarang kamu malah menghancurkanku. Ia tak membantah, tak juga meminta maaf lagi. Seolah semua yang ingin ia sampaikan sudah cukup diwakili oleh satu kalimat dingin tadi. Aku mencintainya juga. Aku berdiri, menjauh darinya. Karena kalau aku tetap di sana, aku mungkin akan runtuh lagi dan kali ini tak bisa bangkit. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, sendiri. Sambil bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang dulu bersumpah takkan pergi, malah memilih untuk meninggalkan? Dan di balik pintu yang tertutup, aku tahu, hidupku takkan pernah sama lagi. Tapi ada satu hal yang terus mengusik pikiranku, bahkan lebih dari rasa sakit itu sendiri. Kenapa? Kenapa Dina? Kenapa sahabatku sendiri? Kenapa mereka tega menghancurkan 2 kehidupan sekaligus? Aku tak bisa tenang sebelum tahu alasannya. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi Dina. Pesanku hanya dibaca, panggilanku tak dijawab. Aku datang ke rumahnya, tapi pintunya tak dibuka. Mobilnya tak ada, seolah-olah dia sudah menghilang dari permukaan bumi. Tapi aku tak menyerah. Aku mulai menghubungi teman-teman SMA kami. 3 dari mereka masih aktif berkomunikasi di grup kecil alumni, dan aku tahu salah satunya cukup dekat dengan Dina dulu. Aku mulai bertanya, perlahan, hati-hati, tanpa menyebutkan soal pengkhianatan itu, hanya ingin menggali. Lalu potongan-potongan kecil mulai muncul. Cerita tentang bagaimana Dina dulu diam-diam menyukai Reza sejak masa SMA, bahwa ia pernah bilang pada seorang teman bahwa Reza adalah tipe laki-laki yang akan ia nikahi kalau diberi kesempatan. Cerita itu terdengar lucu dan remeh saat itu. Tak ada yang menganggapnya serius. Apalagi setelah aku dan Reza menikah, Dina terlihat sangat mendukung dan bahagia untuk kami. Tapi sekarang, cerita-cerita itu tak lagi terasa lucu. Mereka seperti pecahan kaca yang perlahan membentuk sebuah cermin, memantulkan kenyataan yang tak pernah ingin kulihat. Aku teringat kembali satu momen saat ulang tahunku tahun lalu. Kami bertiga merayakannya di restoran kecil favorit kami. Dina memberiku hadiah scarf merah, dan Reza memuji seleranya. Tatapan mereka saat itu dulu kuanggap biasa, tapi sekarang aku sadar ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang dulu kusangka hanya bayang-bayang, ternyata kenyataan.
Aku menggali lagi. Kali ini dari sosial media. Foto-foto lama. Caption Dina yang terlalu manis untuk seorang sahabat. Komentar Reza yang mulai terasa janggal. Semuanya ada di sana, tersimpan rapi. Tapi aku terlalu percaya untuk merasa curiga. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih. Karena perlahan, aku mulai melihat. Pengkhianatan ini bukan tiba-tiba. Bukan kesalahan sesaat, tapi tumbuh perlahan, diam-diam. Seperti benalu yang tak terlihat, tapi menggerogoti semua akar kebahagiaanku. Aku masih belum tahu seluruh jawabannya, tapi satu hal sudah kupastikan. Aku tak bisa memaafkan sebelum aku tahu seluruhnya. Dan aku akan mencari tahu, meski harus membuka luka lama yang sengaja mereka tutupi. Siang itu aku bertemu dengan Rani, teman lama kami sejak SMA yang dulu juga sering bersama Dina. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, tempat kami biasa nongkrong waktu kuliah. Rani memandangku dengan ragu, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak, tapi bingung harus bicara dari mana. "Dewi," katanya, pelan, setelah kami memesan minuman. "Kamu yakin siap dengar semua ini?" Aku mengangguk. Aku gak mau hidup dalam kebohongan lagi. Dan di sanalah semuanya runtuh lagi untuk kesekian kalinya. Rani mengaku bahwa sebenarnya sudah lama orang-orang mencurigai hubungan antara Reza dan Dina. Bahkan jauh sebelum undangan itu muncul, katanya. Beberapa kali saat aku sedang keluar kota atau sibuk kerja, mereka terlihat makan berdua. Bahkan pernah ada yang melihat mereka bergandengan tangan di mall. Tapi karena semua orang tahu aku dan Dina sahabatan, mereka pikir mungkin itu cuma salah paham. Atau mereka takut menyakitiku. Maaf banget ya, Wi. Aku pengen ngomong dari dulu. Tapi kamu kelihatan terlalu bahagia. Dan aku gak mau jadi orang yang ngerusak itu, kata Rani, menunduk. Aku hanya diam, bibirku gemetar. Dadaku sesak. Bahagia. Ternyata itu cuma ilusi. Aku bahagia sendiri. Sementara dunia lain diam-diam menyaksikan kebohongan yang tak ku ketahui. Seolah aku satu-satunya orang yang tinggal di mimpi, sementara semua orang sudah terbangun. Pulang dari sana, aku duduk lama di kamar, menatap foto-foto lama kami bertiga. Reza tersenyum. Dina tertawa. Aku di tengah, memeluk mereka berdua. Lucu. Waktu itu kupikir aku adalah pusat dari kebahagiaan kami. Ternyata aku hanya penghalang yang tak sadar. Dan saat itu aku sadar satu hal. Aku tak bisa diam lagi. Aku harus hadapi ini sejujurnya. Apapun risikonya. Bukan untuk balas dendam. Bukan juga untuk membuat keributan. Tapi untuk berdiri di atas kebenaran dengan kepala tegak tanpa perlu berteriak. Hari itu aku berdiri di depan rumah orang tua Dina. Undangan itu menyebut acara syukuran keluarga kecil. Sebelum akad, aku datang tepat waktu, mengenakan gamis sederhana berwarna biru langit, warna kesukaanku yang dulu sering dipuji Reza. Mataku lurus, hatiku bergetar, tapi langkahku mantap. Begitu aku masuk halaman, suasana langsung hening. Beberapa kerabat yang tak aku kenal tampak saling berbisik. Lalu, seperti tersengat listrik, semua mata tertuju padaku. Tamu kehormatan yang tak diharapkan. Aku melihat Ibu Dina berdiri paling depan. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Bingung, panik, sekaligus malu. Tapi aku tetap tersenyum sopan. "Dewi, kamu datang?" katanya, gugup. Aku mengangguk. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu, bukan dengan marah, tapi dengan hati yang jujur. Dan aku masuk. Semua orang menepi. Suara musik pelan yang tadi mengisi ruang tamu kini terasa seperti gema kosong. Dina sedang berdiri di pojok ruangan, mengenakan kebaya berwarna salem. Cantik, tapi wajahnya pucat ketika melihatku. Tangannya langsung refleks memegang Reza yang berdiri di sampingnya.
Aku berjalan ke tengah ruangan, menatap mereka berdua. Nafasku bergetar, tapi mulutku tenang. Aku datang bukan untuk membuat keributan, kataku. Suaraku tenang tapi tegas. Aku hanya ingin bertanya, di depan semua orang yang kalian undang hari ini, kenapa? Dina menggigit bibirnya. Reza menunduk, tak ada yang langsung menjawab. Selama ini aku diam. Aku terluka, tapi hari ini aku memilih untuk tidak lagi jadi korban diam-diam. Kalian berdua memilih jalan kalian. Itu hak kalian. Tapi jangan pernah lupakan satu hal. Aku ada di awal cerita ini. Aku adalah istri sah Reza dan sahabat terdekat Dina. Kalian mencuri dua posisi itu tanpa pernah jujur. Ruangan tetap hening. Bahkan suara napas pun terasa berat. Aku gak datang untuk memohon atau memaki. Aku datang untuk mengembalikan martabatku yang kalian coba rampas dengan diam-diam. Hari ini, aku serahkan semuanya kepada Allah. Tapi aku tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Karena aku tahu, yang salah bukan aku. Lalu aku tersenyum. Ringan. Jauh lebih ringan dari yang kupikirkan. Kupalingkan tubuh dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku merasa menang. Bukan karena membalas, tapi karena aku memilih untuk melawan dengan tenang. Hari pernikahan mereka tiba. Undangan yang dulu kuterima dengan tangan terbuka, kini terasa seperti tamparan di wajahku. Seharusnya aku tidak datang, tapi ada satu alasan yang membuatku harus hadir. Untuk menutup babak ini dengan cara yang seharusnya. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah seorang wanita yang mudah dikalahkan oleh rasa sakit, apalagi pengkhianatan. Di atas panggung pernikahan yang megah itu, dengan busana pengantin putih yang menawan, Dina berdiri di samping Reza. Senyumnya tak sebesar dulu, ada yang tampak dipaksakan. Aku bisa melihatnya, meski ia mencoba menutupi. Mereka berdiri berdampingan, berharap semuanya tampak sempurna di hadapan tamu undangan. Namun, ketika aku melangkah masuk, keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada yang mengucapkan selamat. Tidak ada sorakan atau tepuk tangan. Yang ada hanya pandangan kosong dari orang-orang yang menyaksikan drama yang sudah berjalan terlalu lama. Aku tahu aku berbeda dari yang mereka harapkan. Aku tahu mereka berharap aku tetap diam. Tapi hari ini, aku datang untuk memberikan pernyataan yang tak akan mereka lupakan. Aku melangkah maju di tengah kerumunan yang masih terkejut. Dengan undangan itu di tangan, aku berdiri di hadapan Reza dan Dina. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengangkat tangan, memegang amplop itu dengan tegas, dan meletakkannya di atas meja yang ada di depan mereka. Semua mata menyaksikan saat aku mengembalikan undangan yang dulu mereka kirimkan, dengan harapan aku akan memberi restu. Namun, sekarang, aku hanya ingin memberi mereka satu hal yang mereka pantas dapatkan. Pengakuan bahwa ini adalah pilihan mereka, dan aku tak lagi terjebak dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Lalu, tanpa sepatah kata pun, aku berbalik dan berjalan keluar dari gedung pernikahan itu. Aku tak menangis. Belum. Rumah terasa sunyi. Aku sendiri. Namun, entah kenapa, keheningan itu terasa lebih damai daripada keramaian yang penuh kebohongan. Tidak ada lagi suara tawa Reza yang dulu sering menggema. Tidak ada lagi obrolan hangat bersama Dina di ruang makan. Hanya ada aku, dengan kesendirian yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah kurasakan. Pernikahan mereka berjalan dengan gemilang. Reza tampak bahagia. Dina terlihat lebih anggun daripada yang pernah kuingat. Mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Dunia yang tidak lagi memerlukan aku. Tapi di sini, di rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah, aku belajar sesuatu yang baru. Mungkin inilah saatnya aku menemukan siapa aku sebenarnya. Tanpa Reza, tanpa Dina,
tanpa bayangan kebahagiaan yang sudah hancur itu. Kadang, di tengah malam yang panjang, aku masih terbangun dan berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Menginginkan hidupku yang dulu, hidup penuh harapan dan cinta. Tapi saat aku membuka mata dan melihat kenyataan, aku tahu bahwa itu bukan lagi pilihanku. Ini adalah jalan yang harus kutempuh. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Aku mulai belajar untuk berdiri sendiri, untuk mengejar kembali apa yang dulu kutinggalkan. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa lebih hidup. Seperti menyiram tanaman di balkon, pergi ke kafe yang dulu hanya kudatangi bersama Reza, atau bahkan pergi ke tempat-tempat yang selalu kuhindari karena terlalu banyak kenangan. Namun, rasa sepi itu tetap ada. Tidak ada lagi tawa Dina yang mengisi ruang-ruang kosong. Tidak ada lagi cerita-cerita dari Reza yang dulu selalu membuatku merasa aman. Dan aku mulai sadar bahwa hidupku tak hanya kehilangan mereka berdua, tetapi juga bagian dari diriku yang dulu ada bersama mereka. Hidup tanpa suami, tanpa sahabat, memang menyakitkan. Tapi aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasanku. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, aku mulai merasa ada yang mengintip dari balik bayangan. Pertanyaan yang tak bisa kuhindari. Kenapa aku diam saja? Kenapa aku tidak melakukan apa-apa untuk membalas mereka? Di luar sana, banyak orang yang bertanya, bahkan mendesakku untuk bertindak. Keluargaku sering mengingatkan untuk menuntut Reza. Mereka bilang, aku berhak untuk membela diri, untuk menuntut keadilan. Beberapa teman mulai menggodaku dengan ide balas dendam yang mereka anggap adil. Mereka bilang, kamu harus tunjukkan kalau kamu tidak bodoh, Dewi. Tapi aku tetap diam. Aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Aku hanya mengangguk atau tersenyum, berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Diam bukan berarti aku menyerah. Aku tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Aku hanya merasa, entah kenapa, balas dendam bukanlah jalan yang tepat. Aku tahu aku berhak marah, berhak kecewa. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan amarah itu mengendalikan hidupku. Hari-hari terasa berat, tapi aku memilih untuk hidup dengan cara yang lebih damai. Dalam diamku, aku menemukan ketenangan yang selama ini aku cari. Diam bukan berarti kalah. Aku hanya belum memilih jalanku. Aku mulai memutuskan untuk lebih banyak berkonsentrasi pada diri sendiri. Aku mengambil kursus fotografi, sebuah hobi yang selama ini selalu aku tunda karena kesibukan dan hubungan yang tidak sehat. Aku berkeliling kota, mengabadikan momen-momen indah yang tak pernah aku perhatikan sebelumnya. Setiap klik kamera membawa rasa baru, rasa kebebasan. Suatu malam, saat aku menatap foto-foto yang kutangkap, aku merasakan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada yang pernah aku alami. Aku mulai percaya, mungkin keindahan hidup itu ada dalam setiap detik kecil yang kita lewatkan, dan itu tidak akan datang dari membalas dendam atau menghabiskan energi untuk hal-hal yang menyakitkan. Aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah kembali menjadi Dewi yang dulu, tapi aku juga tidak akan menjadi seseorang yang dihantui oleh masa lalu. Aku berhak memilih untuk melangkah maju dengan cara yang lebih bijak. Diam, mungkin, tapi itu adalah pilihan yang aku buat, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu balas dendam hanya akan menyakiti diriku sendiri lebih dalam. Di tengah kesepian yang kini menjadi teman setiaku, aku mulai menemukan hal-hal yang dulu kulupakan. Dulu, aku adalah perempuan yang penuh semangat. Sebelum menjadi istri Reza, sebelum menjadi sahabat bagi Dina, sebelum semua kebahagiaan yang hancur, aku seorang wanita yang punya passion, yang menyukai hal-hal sederhana yang memberi kebahagiaan. Dan kini, setelah sekian lama
aku mulai merasakannya lagi. Aku menemukan kembali kegemaranku menulis. Buku-buku yang tergeletak lama di rak, yang dulu kutinggalkan, karena sibuk dengan kehidupan rumah tangga, kini kembali kutemukan. Kata-kata mulai mengalir di pikiranku, dan aku mulai menulis kembali. Mungkin aku tidak akan menjadi penulis terkenal, tapi rasanya begitu menyenangkan untuk bisa mengekspresikan diri melalui tulisan. Setiap halaman yang kutulis mengingatkanku pada diriku yang dulu, yang penuh mimpi. Selain itu, aku mulai memasak lagi. Dulu, aku sering memasak untuk Reza, membuat makanan favoritnya yang sederhana namun penuh cinta. Sekarang, aku memasak untuk diriku sendiri. Aku membuat masakan-masakan yang dulu kukangenin. Satu hal yang kutemukan adalah memasak bukan hanya tentang menyajikan hidangan, tapi juga tentang memberi perhatian pada diriku sendiri. Aku menikmati setiap langkah, mulai dari memotong sayuran hingga menikmati hidangan yang kutulis resepnya di buku catatan kecil. Yang paling menggembirakan adalah tawa kecil dari anakku. Di tengah keramaian dunia yang hancur, dia adalah alasan aku bisa tetap bertahan. Meskipun aku tak memiliki semuanya lagi, meskipun dunia ini terasa berbeda, tawa anakku mengingatkan aku bahwa ada kebahagiaan yang sederhana. Dia adalah kunci untuk membuka hati yang lama terkunci. Tertawa bersamanya adalah kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan apapun. Aku mulai menemukan kembali siapa diriku sebelum menjadi istri dan sahabat yang dikhianati. Aku adalah Dewi yang penuh dengan cita-cita, dengan semangat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Aku adalah Dewi yang punya mimpi-mimpi kecil, yang meski sederhana, bisa membuat hidupku lebih berarti. Dan entah mengapa, aku merasa lebih kuat sekarang. Tidak karena aku telah mengalahkan mereka, Reza dan Dina, tetapi karena aku telah menemukan diriku yang lama hilang. Aku tak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Aku hanya perlu kembali pada diriku sendiri. Tapi hidup selalu penuh kejutan. Suatu pagi, Dina datang menemuiku. Dia datang sendiri, tanpa memberitahu sebelumnya. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab, seperti baru saja menangis sepanjang malam. Mungkin dia mengira aku akan marah, atau bahkan mengusirnya. Tapi yang kutemui bukan Dina yang dulu penuh senyum, bukan Dina yang selalu penuh semangat. Aku melihat seorang perempuan yang patah, yang seakan-akan sudah kehilangan arah. Dewi, aku tahu, aku tidak pantas meminta maaf, katanya dengan suara parau. Tapi, aku benar-benar minta maaf. Dari hati yang paling dalam, aku salah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku telah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi tolong, aku berharap kau bisa memaafkanku. Air matanya jatuh, satu persatu. Aku bisa merasakannya, bahwa penyesalan itu nyata. Tapi meski begitu, luka yang ia tinggalkan juga nyata. Rasanya sakit sekali melihat Dina, sahabat yang pernah kucintai seperti saudara, kini menjadi orang yang begitu jauh dari diriku. Ada saat di mana aku ingin berteriak, menuntut jawaban, menuntut penjelasan. Tapi ada juga saat di mana aku merasa lelah. Terlalu lelah untuk terus marah. Terlalu lelah untuk membiarkan perasaan ini menguasai hidupku. Aku sudah melewati begitu banyak. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus dibelenggu oleh masa lalu. Aku menarik napas panjang. Rasanya setiap kata yang akan kuucapkan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dina, kataku pelan. Memaafkanmu tidak akan pernah mudah. Kamu sudah merusak banyak hal dalam hidupku. Tapi, aku ingin melepaskan beban ini. Aku ingin melanjutkan hidupku dengan damai. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah melupakan. Suasana hening. Dina menunduk, mungkin menahan tangisnya. Aku bisa merasakan betapa dalamnya
penyesalan yang ada dalam dirinya. Namun, aku juga tahu, meski aku memaafkan, aku tak bisa menghapus semuanya begitu saja. Memori tentang kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit itu akan selalu ada, meski tidak lagi mempengaruhi hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah Dina akan bisa menerima keputusan itu? Atau apakah aku akan bisa sepenuhnya melupakan semuanya? Tapi satu hal yang aku tahu, dengan memberi maaf, aku tidak membiarkan diriku terus terbelenggu oleh masa lalu. Aku memberi diriku kesempatan untuk bebas. Dan dalam kebebasan itu, aku mulai memilih diriku sendiri. Aku tidak lagi hanya menjadi istri Reza, bukan lagi sahabat Dina yang selalu ada untuk mereka. Aku adalah Dewi, perempuan yang mulai menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aku mulai bangkit. Meskipun perlahan, aku memulai usaha kecil, bukan sesuatu yang besar, tapi cukup untuk mengisi waktuku dan memberi ruang untuk diriku berkembang. Aku mulai menulis buku tentang pengkhianatan dan pemulihan, tentang perjalanan panjang dari rasa sakit menuju kedamaian. Aku menulis tentang hal-hal yang kualami, yang kurasakan, dan apa yang aku pelajari. Setiap kata yang kutulis adalah bagian dari proses pemulihan diriku sendiri. Ternyata, banyak perempuan yang menghubungiku. Mereka menceritakan kisah mereka. Beberapa mirip denganku. Beberapa bahkan lebih buruk. Mereka mengaku mengalami hal yang sama. Merasakan kehilangan, pengkhianatan, dan ketakutan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ternyata, ada begitu banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang untuk bangkit, untuk menemukan diri mereka kembali. Buku kecil yang kutulis menjadi semacam tempat bagi mereka untuk berbagi cerita. Aku tak pernah menyangka bahwa satu keputusan untuk berbicara tentang rasa sakitku bisa memberikan ruang bagi banyak orang untuk saling menguatkan. Aku menerima pesan dari berbagai penjuru, dari perempuan-perempuan yang merasa terhubung dengan apa yang kutulis. Terkadang, pesan mereka tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga tangisan yang terasa begitu nyata. Aku mulai merasa bahwa meskipun aku telah kehilangan banyak hal, aku juga mendapat sesuatu yang lebih besar. Sebuah komunitas, sebuah kekuatan baru untuk hidup, dan yang paling penting, rasa cinta terhadap diriku sendiri yang sudah lama hilang. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Akan ada hari-hari yang lebih sulit, hari-hari yang aku merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi aku sudah memilih untuk tidak kembali ke kehidupan lama yang penuh kebohongan dan pengkhianatan itu. Aku memilih diriku, dan itu adalah keputusan yang paling berharga yang pernah kuambil. Namun, hidup tidak pernah benar-benar berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Suatu hari, Reza datang lagi. Setelah sekian lama tidak ada kabar darinya, tiba-tiba ia muncul di depan pintu rumah. Tatapannya kosong, tapi penuh dengan rasa sesal yang mendalam. Ia memegang tas kecil berisi barang-barang anak kami. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tapi hati ini entah kenapa tetap berdebar. Meski aku sudah jauh lebih kuat sekarang, kehadirannya masih bisa mengguncang emosiku. Ini untuk Aidan, kata Reza pelan. Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang semakin dalam. Aku menatapnya sejenak, mencari jawaban dalam mata lelaki yang pernah kukasihi. Namun yang kulihat hanya kebingungan dan air mata yang ia tahan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Dewi. Aku ingin mengubah semuanya. Aku minta maaf. Sangat menyesal. Ia menangis, tangis yang sudah lama terpendam. Wajahnya yang dulu selalu penuh semangat, kini tampak begitu rapuh. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi tergoyahkan. Cinta itu telah mati. Kami berdua sudah berjalan terlalu jauh di jalur yang berbeda. Kenangan-kenangan indah itu sudah terlupakan oleh waktu, oleh segala rasa sakit dan luka yang ia ciptakan. Apa yang ada sekarang
hanyalah tanggung jawab sebagai orang tua. Aidan baik-baik saja. Jawabku dingin. Dan aku akan memastikan dia tumbuh dengan baik tanpa perlu melibatkan masa lalu kita yang hancur. Reza terdiam sejenak, seakan ingin berkata lebih banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa merasakan betapa beratnya keputusan ini bagi dirinya, tetapi aku sudah tak bisa lagi memberi ruang untuk penyesalan yang datang terlambat. Apakah kita bisa berbicara? Satu kali saja, tanyanya. Suaranya penuh harap. Tapi hatiku sudah tidak lagi mencari jawaban dari masa lalu. Reza, kita tidak bisa kembali, kataku tegas. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjadi orang tua yang baik untuk Aidan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Cinta kita sudah mati. Kata-kata itu seperti sebuah penutupan. Sebuah pengakuan bahwa hubungan kami sudah selesai. Reza menunduk, dan aku bisa merasakan betapa beratnya bagi dirinya untuk menerima kenyataan ini. Tetapi aku juga tahu, meski begitu, ini adalah jalan yang terbaik bagi kami berdua. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang ada hanyalah masa depan yang harus kami hadapi. Reza akhirnya meninggalkan rumah dengan langkah berat. Di dalam diriku, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Tidak ada lagi yang perlu kutunggu. Tidak ada lagi yang perlu aku sesali. Hanya ada masa depan yang menanti. Namun, meski aku sudah memilih untuk melangkah maju, luka-luka itu tidak serta-merta menghilang. Setiap kali aku melihat foto-foto lama atau mendengar nama Reza disebutkan dalam percakapan, ada rasa sakit yang kembali muncul, seolah luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Tetapi sekarang, aku tahu satu hal, luka itu tidak lagi menguasai hidupku. Setiap bekas luka punya cerita, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam yang aku habiskan dalam kesendirian, kini menjadi bagian dari perjalanan panjangku. Aku belajar untuk menerima semua itu. Aku memilih untuk bangkit, bukan terpuruk. Bukan karena aku lebih kuat dari sebelumnya, tetapi karena aku tahu aku pantas untuk bahagia. Aku memilih diriku sendiri. Dan itu adalah langkah yang aku anggap sebagai langkah terberat dan terbesar dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai kembali menjalin hubungan dengan diriku sendiri. Aku mulai berani menghadapi setiap bagian dari diriku yang dulu pernah ku cari-cari dalam bayang-bayang kesedihan. Setiap hari aku menulis, memasak, berkumpul dengan teman-teman baru yang sudah lama ku kenali, dan mulai merasa bahwa hidupku kembali memiliki warna. Tidak ada lagi bayangan tentang masa lalu yang menghantui setiap langkahku. Aku menerima bahwa hidupku telah berubah, tetapi itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Dan aku tidak ingin melanjutkan hidup dengan membawa beban yang tidak lagi seharusnya ada dalam diriku. Aku juga mulai menemukan kembali bagian diriku yang dulu aku lupakan. Kekuatan untuk memberi cinta tanpa harus berharap pada balasan, kekuatan untuk melepaskan masa lalu dan memberi ruang untuk masa depan. Aku tidak lagi takut untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya, untuk berbagi apa yang kurasakan tanpa rasa takut akan penolakan. Aidan, anakku, menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Aku bisa melihat senyumannya setiap hari, mendengar ceria tawa kecilnya yang begitu tulus, dan itu cukup membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Aidan adalah alasan aku bangkit. Melihatnya tumbuh dengan bahagia adalah hadiah terindah yang bisa aku berikan untuk diriku sendiri. Mungkin luka-luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi mereka tidak lagi menguasai hidupku. Aku tidak akan biarkan itu menentukan siapa aku atau kemana aku akan pergi. Aku memilih untuk hidup, memilih untuk terus melangkah dengan penuh harapan. Dan itu adalah keputusan yang aku buat dengan sepenuh hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat,
dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Meski begitu, aku sadar satu hal yang selama ini tak kuperhatikan. Meski semua yang terjadi menyakitkan, aku tak menyesal pernah mencintai Reza, tak menyesal pernah mempercayai Dina. Meskipun mereka berdua menyakitiku dengan cara yang tak bisa aku lupakan. Aku tahu bahwa dari pengalaman itu, aku belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Aku belajar bahwa terkadang kepercayaan harus disertai dengan kebijaksanaan. Dan bukan semata-mata tanpa pertimbangan. Tapi yang lebih penting, aku belajar bahwa meskipun cinta bisa pergi, aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri. Pada awalnya, aku merasa seperti dunia runtuh saat mengetahui pengkhianatan itu. Rasanya seolah semua kebahagiaan yang kuperoleh selama ini menjadi sia-sia. Tapi semakin aku merenung, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa hidup dalam penyesalan. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa aku hari ini dan siapa aku akan menjadi di masa depan. Mencintai Reza adalah bagian dari perjalanan hidupku. Sebuah pengalaman yang mengajarkan aku banyak hal tentang memberi dan menerima, tentang harapan dan kenyataan, tentang kebahagiaan yang seringkali datang dengan pengorbanan. Reza mungkin bukan lagi bagian dari hidupku, tetapi ia telah mengajarkan aku untuk lebih menghargai diriku sendiri, untuk lebih berhati-hati dalam memberi hati, dan untuk selalu menjaga diri agar tidak kehilangan arah. Dina, sahabat yang pernah kucintai seperti saudara, meskipun kini kami terpisah oleh sebuah jurang yang tak mungkin dilalui lagi, mengajarkan aku tentang betapa rapuhnya kepercayaan. Tetapi dari pengkhianatan itu, aku menemukan bahwa kepercayaan yang lebih penting adalah kepercayaan pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menempatkan kebahagiaan dan ketenanganku di tangan orang lain. Aku belajar untuk menjadi lebih mandiri, lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang layak untuk berbagi hidup bersama. Kini, ketika aku memandang ke belakang, aku tidak melihat hanya luka atau kesedihan. Aku melihat sebuah perjalanan, sebuah proses yang penuh dengan pembelajaran. Aku tahu bahwa setiap cinta, setiap hubungan ada risikonya. Tetapi itu adalah bagian dari hidup yang harus aku jalani. Dan meski perjalanan ini penuh dengan air mata dan rasa sakit, aku tak menyesalinya. Karena dari sini, aku menjadi lebih kuat. Aku menjadi lebih tahu apa yang aku inginkan dan tidak inginkan dalam hidup. Aku belajar bagaimana menjaga diri tanpa melupakan untuk memberi cinta pada orang-orang yang layak mendapatkannya. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa meskipun semuanya mungkin terasa hancur sejenak, aku tetap bisa membangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih baik. Mencintai adalah pengalaman yang tidak bisa dihapuskan begitu saja, meski kadang ia meninggalkan bekas. Namun, aku tahu bahwa aku mampu untuk melangkah maju tanpa membawa beban yang berat. Dan dalam proses itu, aku menemukan diriku yang lebih baik dari sebelumnya. Saat aku mulai merasa lebih ringan, aku merasa terdorong untuk berbagi apa yang telah kujalani. Aku ingin menulis, ingin berbagi dengan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasa seolah dunia mereka hancur karena pengkhianatan. Aku menulis sebuah surat, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka yang sedang terluka. Aku menulis untuk perempuan-perempuan yang sedang terluka, yang hatinya tercabik-cabik oleh pengkhianatan. Ketahuilah bahwa luka ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kamu yang baru. Kamu tidak sendirian. Meski terkadang rasanya seolah dunia ini begitu sepi dan kelam. Luka ini mengajarkan kita banyak hal. Lebih banyak daripada yang kita sadari. Ia mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Untuk lebih kuat. Untuk lebih berani berdiri tegak. Meskipun dunia ini terasa sedang runtuh.
Aku tahu, setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang terasa panjang, pasti ada saatnya kamu akan menemukan jalanmu kembali. Jangan biarkan luka ini menguasai siapa kamu. Kamu lebih dari sekadar rasa sakit yang sedang kamu rasakan. Kamu adalah seorang pejuang, seorang wanita yang layak bahagia, bahkan setelah melalui semua ini. Cinta itu tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Tetapi itu tidak berarti kamu tidak akan menemukannya lagi. Lebih tulus dan lebih indah. Jadi, bangkitlah. Jangan biarkan diri kamu tenggelam dalam kesedihan ini. Jangan biarkan siapapun merampas kebahagiaanmu. Kamu pantas mendapatkan hidup yang penuh cinta, yang datang dari diri sendiri terlebih dahulu. Ingatlah, luka ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah langkah awal menuju kamu yang lebih kuat, lebih bahagia, lebih bebas. Kamu akan melewatinya, dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum mengenang bagaimana kamu pernah berdiri tegak, meskipun dunia pernah mencoba menjatuhkanmu. Setelah menulis surat itu, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Seperti ada bagian dari diriku yang akhirnya bisa aku lepaskan dan bagikan kepada orang lain. Aku tahu, tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit atau mengganti apa yang sudah terjadi. Tetapi setidaknya, aku bisa memberi harapan. Aku bisa memberi mereka sedikit cahaya. Seperti yang aku temukan dalam kegelapan yang pernah mengelilingiku. Aku merasa lebih tenang setelah menulis surat itu. Seolah-olah aku mengirimkan secercah harapan ke dunia luar. Berharap itu akan menyentuh hati perempuan-perempuan yang sedang mengalami apa yang pernah aku alami. Dan setelah itu, aku tahu hidupku telah memasuki babak baru. Aku bukan lagi Dewi yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Kini, aku adalah Dewi yang tumbuh, yang belajar dari setiap kepahitan yang pernah kurasakan, dan yang kini kembali berdiri dengan kepala tegak. Dunia ini memang tidak selalu adil, dan terkadang tak ada jawaban untuk semua pertanyaan yang menghantui. Namun, satu hal yang aku pelajari, kedamaian itu datang dari dalam diriku sendiri. Aku menatap cermin, melihat refleksiku yang berbeda. Mungkin aku masih memiliki luka di hati, tetapi luka itu kini tidak mengendalikan hidupku. Aku bisa melihat dirinya, perempuan yang penuh harapan, yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak takut untuk mencapainya. Ada kekuatan baru yang terpancar dariku, dan itu bukan tentang apa yang terjadi di luar sana, tapi tentang apa yang aku temukan dalam diriku. Aku memulai hari-hariku dengan senyuman. Tidak lagi karena aku harus berpura-pura bahagia, tetapi karena aku sungguh merasa bahagia. Bahagia dengan diriku sendiri, bahagia dengan perjalanan hidup yang telah membawa aku ke titik ini. Aku kembali mengejar passion menulis yang sempat terlupakan. Aku mulai mengeksplorasi hal-hal baru dalam hidup. Hal-hal yang membuatku merasa hidup lagi. Pada suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras, menikmati secangkir kopi sambil memandangi matahari yang perlahan terbit. Aku berpikir tentang segala sesuatu yang sudah kulalui, tentang mereka yang telah menyakitiku, tentang semua air mata yang pernah jatuh, dan aku tahu, aku telah melewatinya. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak lagi membiarkan kenangan itu menguasai hidupku. Bersama dengan anakku yang semakin tumbuh dewasa, aku membangun kembali hidupku. Tidak dengan dendam, tetapi dengan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Aku menyadari bahwa hidup ini tak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Terkadang, kita harus jatuh untuk bisa bangkit lebih kuat. Aku akhirnya mengerti bahwa kedamaian bukan hanya tentang melepaskan kebencian, tetapi tentang menerima kenyataan dan melangkah maju. Ketika aku memandang ke depan, aku merasa lebih siap. Bukan untuk mencari cinta, bukan untuk membalas dendam,
tetapi untuk hidup dengan penuh makna. Aku tahu, hidup ini bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Dan aku, Dewi, siap untuk menjalani setiap langkah hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan damai dalam hati, dan dengan itu, hidup pun dimulai kembali. Cerita ini mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, cinta, pengkhianatan, dan proses penyembuhan. Berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, pentingnya menerima dan melepaskan. Salah satu pelajaran utama dalam cerita ini adalah pentingnya menerima kenyataan dan melepaskan masa lalu. Dewi menghabiskan waktu yang cukup lama dalam penolakan dan rasa sakit karena pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dan sahabatnya. Namun, melalui perjalanan emosional dan refleksi, Dewi akhirnya belajar bahwa untuk bisa maju, dia harus menerima kenyataan dan melepaskan rasa sakit tersebut. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi diri untuk berkembang. Kedua, kekuatan dalam diri sendiri. Dewi mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Meskipun dunia mungkin tampak runtuh dan penuh dengan kekecewaan, kita masih bisa memilih untuk berdiri tegak dan melanjutkan hidup. Proses penyembuhan dimulai dari diri kita, dan kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Ketiga, pentingnya memahami dan mencintai diri sendiri. Sepanjang cerita, Dewi menemukan kembali siapa dirinya di luar peran sebagai istri dan sahabat. Dia menyadari bahwa untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus, dia harus terlebih dahulu mencintai dirinya sendiri. Ini adalah pesan yang kuat bahwa kita harus menjaga diri kita, memahami keinginan dan kebutuhan kita, dan tidak mengabaikan kebahagiaan kita sendiri demi orang lain. Keempat, melewati rasa sakit dan menemukan kedamaian. Rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, tetapi kita harus ingat bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Dalam cerita ini, Dewi mengajarkan kita bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi bisa dicapai jika kita memilih untuk menyembuhkan diri dan bergerak maju. Proses itu tidak selalu cepat atau mudah, tetapi pada akhirnya kedamaian datang sebagai hasil dari penerimaan dan pembelajaran. Kelima, harapan dan kesempatan untuk memulai kembali. Cerita ini juga mengajarkan bahwa hidup selalu memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Tidak peduli seberapa berat masa lalu kita, selalu ada ruang untuk tumbuh dan berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih penuh makna. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk memperbaiki hidup atau mencari kebahagiaan sejati. Keenam, cinta yang sehat dimulai dari diri sendiri. Cinta sejati bukan hanya tentang memberi kepada orang lain, tetapi juga tentang memberi kepada diri sendiri. Dewi belajar untuk menghargai dirinya, dan itu adalah langkah pertama untuk membangun kembali kehidupannya. Ini mengingatkan kita bahwa cinta yang sehat dimulai dengan pengertian dan perawatan terhadap diri sendiri, bukan dengan pengorbanan tanpa batas atau bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Ketujuh, tidak ada kehidupan yang sempurna.
Cerita ini juga mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap orang pasti akan menghadapi tantangan, rintangan, atau kekecewaan dalam hidup. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bangkit setelah jatuh, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani sisa hidup dengan kebijaksanaan dan kedamaian di hati. Secara keseluruhan, cerita ini mengajak kita untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan selalu mencari cara untuk tumbuh meskipun hidup memberi kita luka. Seperti Dewi, kita semua bisa menemukan kedamaian dalam proses penyembuhan. Jika kita bersedia untuk melepaskan masa lalu dan menerima kesempatan untuk memulai lagi,